Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing. وقت السحر بيطير الحنان الصفا وبيجود العلي بالفضل أهل الوفا. وقت السحر بيطير الحنان الصفا وبيجود العلي بالفضل أهل الوفا. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita. Taklim kita hari ini kita bahas kaji baru. Masih kategori akidah tapi terkait dengan persiapan memasuki di bulan Rajab ini Ramadan. Ya. Kata Nabi, mungkin jauh hari kita mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Ada hal yang sangat mulia ya. Kaji yang kita bahas siru imani qaumin nabi Muhammadin billah sallallahu alaihi wasallam. Rahasia keimanan khususnya umat Nabi Muhammad, umat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua bab, kita bahas bab satu dulu pendek-pendek aja. Dan ini penting. Di samping menguatkan akidah juga menafikan ilmu kesaktian ya, karomah ya. Bukan zamannya kita meminta sakti ya. Justru kelebihan kita itu kata Nabi karena kita itu tidak mampu melihat sesuatu perkara gaib. Dengan begitu kita melebihi malaikat kemuliaannya. Nanti kita bahas. Ini jarang dibahas. Karena banyak orang datang tuh ingin sakti kan. Padahal sakti itu justru menjatuhkan. Benar kan? Berat Pak. Tanya aja yang duduk nih. Nah, seperjuta kebacaan aja hal-hal yang aneh menjadi berlain. Terkait tabiat, sifat, ya, karakter akan menjadi lain. Ya. Dan kalau dibuka semua kegaiban, insya Allah antum semua akan menolaknya. Kalau tahu hakikatnya itu makanya kita taklim. Ya. Insya Allah dalam taklim ini akidah kita menjadi benar. Ternyata bersyukur kita dikasih keterbatasan penglihatan, pendengaran, akal pikiran. Ya. Bersyukur tuh. Ya. Karena kalau antum buka semuanya itu dengan punya karomah tinggi, justru antum akan mempengaruhi kejiwaan. Percayalah. Langsung ke tajuk risalah.
rahasia keimanan umat Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu percaya ya, atau yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita syahadatain. Talqin zikir. Niat kita ridha Allah. Dalam talibul ilmi. Sama-sama kita ucapkan, kita lafadzkan. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Toharo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tahara qalbu nafi isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah sholih wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah wadidullahi ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Wa khususan baruhi Nur Muhammadin khususan iraruhi Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin wa khususan arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mukminin wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka binimatika alayya wa abu ujanbi fakfirli fa innahu la yaghfiru junuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimmat.
Allahumma ya dafial baliyat, Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma atini alamatan min rahmatika ya Allah, Allahumma atini alamatan min rahmatika ya Allah, Allahumma atini alamatan min rahmatika ya Allah. Ya Allah, berilah tanda rahmatmu darimu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin al nafsakatil maut wa najatan min nari wa afa indal hisab. Rabbi syari sadri wa yassiri amri wa quldatam lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala syahidin azwaja wa sholatu wa salam ala syahidina wa mamulana Muhammadin nuril huda wa syamsi huda wa daril huda wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ahlil tuqqa wan naqqa wan najah ilma lana ila ma'alam tanah innaka antal alimul hakim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat iradahnya dan rahmatnya kita juga masih diberi waktu untuk datang ke tempat ini berthalibul ilmi. Asdatu ada'u jami'ati akhwati jami'ati subhanil mayati ya ma'arahimakumullah. Qul man latul Qur'anal karimu hudubriyana waman yataluhu bi tariqatinan andong taklimi waman yataluhu mubasyaratan abra wasailiti tawasuliti ijmitai jami'uhum rahimakumullah fi hadal istimai hadal fakirul ahmaku sanunaksitu hajana lailata siru imani kaumin nabi Muhammadin billah subhanahu wa ta'ala. Langsung ke tajuk risalah. Tolong disimak pelan-pelan, ini penting terkait akidah dan persiapan kita di bulan Ramadan. Ada doa tadi, ya. Itu doa terkesima dengan sesuatu yang mengagetkan, yang mengejutkan, itu doanya. Nanti Nung jelaskan. Kita diberi keterbatasan. Semua manusia itu diberi keterbatasan, khususnya keterbatasan fisik oleh Allah. Itu takdir. Mata terhalang aja dengan benda di depannya nggak bisa ngelihat, jauh nggak bisa ngelihat. Pendengaran jauh nggak bisa mendengar, betul kan? Nah, semua ada batasan, dibatasi sama Allah. Khususnya dalam hal kemampuan panca indera, dan itu banyak berkahnya dikasih batas itu. Ya. Jadi banyak orang nggak paham, banyak orang salah kaji mengejar ilmu kesaktian, itu salah. Berarti antum ini mengejar paranormal, aja salah nggak? Keren memangnya, yang duduk aja kelam kabut itu. Ya, maka jangan ada niat mengejar di atas yang sudah ditakdirkan Allah. Batasannya ada ya. Tolong sekali lagi akidah kita, jangan sekali-kali mengkaji ilmu paranormal. Orang gila namanya, benar nggak? Orang yang gila itu biasanya normalnya nggak ada kan gitu. Kita lurusin nih. Anak-anak sekarang pengennya ngajinya pinter banget juga bermasalah nggak? Ya, bermasalah Pak. Kaya banget bermasalah nggak? Bermasalah. Miskin banget bermasalah nggak? Bermasalah. Tangannya terlalu panjang banget bermasalah nggak? Terlalu pendek bermasalah. Semua kalau terlalu bermasalah maka dikasih yang normal. Takdirnya gitu. Itulah sempurna manusia, kan ada keterbatasan, diatur Allah begitu. Syukuri, bersyukur kita dengan keadaan seperti gini gitu.
Allah ngukur tuh. Percaya nggak Allah diukur Allah antum tuh? Ya, jadi nggak bersungut-sungut ya. Dan kita nggak boleh memperbandingkan ke orang lain kelebihan. Kenapa? Karena orang lain itu pas ukurannya, kita pas ukurannya begini. Kita dapat istri ke situ, pas ukurannya ke situ. Itu takdir sebenarnya kan? Jadi untuk apa kita mikirin yang gitu? Bener nggak? Nah. Paham ya? Nah. Jadi bersyukur nggak kita dikasih keterbatasan? Bersyukur? Nah, contoh gini, kalau Bapak dihidupin terus-menerus gimana Pak? Bosan nggak? Misalnya sampai, jangan jauh-jauh deh, 150 tahun aja untuk hidup. Ujungnya gimana Pak? Minta mati loh Pak. Udah jalan nggak bisa, gitu-gitu. Bener kan? Bersyukur Pak dikasih keterbatasan. Ya. Udah beres ya? Nah. Diberi keterbatasan fisik oleh Allah dalam hal kemampuan panca indera itu sesungguhnya menyimpan rahasia. Ada rahasianya Pak. Apa rahasianya? Keterbatasan fisik, keterbatasan kekayaan, keterbatasan penglihatan, keterbatasan pendengaran. Rahasianya keterbatasan tadi menjadi kelebihan, khususnya dalam beriman kepada Allah. Jadi iman antum, ya, iman kita itu manusia dibandingkan imannya malaikat tinggi kita Pak. Coba kira-kira analoginya gimana? Wajar kalau malaikat beriman karena melihat Allah. Kita nggak melihat Allah, nggak bisa. Melihat Nabi juga nggak bisa. Tapi kita meyakini Allah ada. Keren nggak? Keren mana dengan malaikat? Pola berpikir kita itu harus kayak gitu. Ya. Jadi kalau hidup itu bersyukur, menerima apa yang diberikan oleh Allah. Jadi pedagang, dikuatkan hanya dagang begini, alhamdulillah, nah maka naik semuanya tuh. Karena Allah itu mengakui kita hidup ngikut aturan Allah kan. Nah itu dia poinnya. Jadi nggak boleh ya, Iwan Handung kalau kuat akidahnya, ya ingin kuat akidahnya, jangan melihat keluar. Bersyukur saja dengan masih dikasih napas, istri sehat, diberi sakit juga bersyukur tuh, tandanya untuk sehat. Diberi miskin tuh bersyukur, tandanya antum nggak bisa maksiat. Bener nggak? Betul nggak nih? Ya, nggak punya motor bersyukur, kalau punya motor bisa patah kaki. Ah, begitu pola berpikir. Itu ajaran Islam tuh. Nggak enak aja dongnya, suruh pesimis katanya. Mati apa tuh ngomong kayak gitu? Ya, bener gak? Janganlah. Ya. Jadi enak gak jadi manusia biasa? Jawab. Alhamdulillah. Kita ini basyar. Manusia biasa itu bahasa Qurannya basyar. Iya kan? Nabi Muhammad itu, ya Nabi Muhammad ya, juga memiliki keterbatasan, percaya nggak? Tetapi karena beliau sebagai Nabi, Nabi Muhammad dijadikan Rasul yang paling mengenal Allah. Paling makrifat seluruh Nabi itu karena keterbatasan tadi. Ya, paling makrifat. Ya. Jadi kalau ditanya paling mengenal Allah itu Nabi Muhammad. Berarti Nabi juga punya keterbatasan. Karena ada keterbatasan dikasih wahyu, diberi petunjuk. Jadi kalau antum merasa pintar, antum nggak dikasih ilham, nggak dikasih petunjuk, maka sombong itu nggak boleh dipakai. Itu selendang Allah. Kejiwaan kan? Bukan kejiwaan, itu benar itu. Karenanya Nabi itu jago, sangat ahli mengajari umatnya untuk bisa mengenal Allah. Agama Islam tuh yang pertama dikenal apa Pak? Bukan sholat, bukan puasa. Mengenal Allah, awaludin, makrifatullah.
Akhiruddin ma'rifatullah juga. Menyebut nama Allah juga. Itu di ajaran Nabi itu. Nabi Muhammad adalah Rasul yang paling mengenal Allah. Beliau mengajarkan bagaimana beriman kepada Allah. Beriman artinya percaya kan? Ya. Jadi pertanyaan Bapak menjadi percaya itu karena Bapak nggak nampak Allah. Benar? Kalau Bapak dinampakkan misalnya Allah, berarti Bapak ya nggak perlu ada kepercayaan. Nampak kok. Benar gak? Jadi kelebihan kita dari malaikat apa Pak? Karena kita tidak melihat Allah, ada keterbatasan. Syukuri itu. Karena itu Nabi membawa risalah untuk meluruskan pola berpikir kita. Mengajarkan tentang keimanan yang terkait akidah. Allah itu satu, gitu kan? Betul kan? Padahal kita nggak bisa melihat Allah kan? Iya kan? Nah. Itulah risalah Islam yang diajarkan tentang keimanan oleh beliau Rasulullah SAW, mencontohkan sendiri bagaimana beriman kepada Allah. Langsung dicontohkan oleh Nabi. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang sejatinya nih ya Pak ya, kita bersyukur beragama Islam. Sejatinya disampaikan untuk seluruh umat manusia, bukan Muslim aja, Kristen, Hindu, seluruh lil alamin kan. Bersyukur kita masuk Islam. Itu rahmat paling besar. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyampaikan pesan Islam kepada semua yang namanya manusia di atas dunia ini. Tapi nggak bisa dipaksa. Ya, karena Nabi menyampaikan, bersyukur kita beriman. Jadi di antara seluruh umat ada interaksi ya. Nabi yang paling banyak mengislamkan manusia adalah Rasulullah SAW. Bukan Adam, bukan Nuh. Itu kalah semuanya. Kenapa? Karena menyampaikannya dari ketidaktahuan. Duduk gak? Kalau kamu dikasih tahu misalnya, nih kesaktian gua, antum sendiri bisa bedah tanpa luka. Antum menjadi taklid ke anda nggak? Tanya. Padahal bisa diilmui. Umat Nabi Musa beriman kepada Musa, beriman kepada Allah karena apa? Karena Nabi Musa pakai tongkat kayu yang lemah digetok laut. Laut bisa menyibak. Mau diimanin kayak gitu? Nggak keren, Pak. Keren nggak? Enggak. Makanya mungkin kemari perkara tadi itu mungkin hilang. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Pertanyaannya, mukjizat Al-Quran di mana? Ada yang bisa jawab? Bukan di perkara begituan. Jadi kalau Al-Quran pakai supaya bisa burung jatuh, pakai ayat ini malaikat kelihatan, pakai ayat ini kebakar jin, nggak ada itu. Tahu kemuliaan Al-Quran? Dinalar, bilogika, birasional, sampai itu dia. Paham? Jadi dengan begitu, dengan taklim sekarang, ya, bapak-bapak nggak ngejar yang aneh-aneh. Iya kan? Wah, ini anak nggak makan nih. Kita baca ayat Quran. Nanti datang 4 karung, betot uang, ya, uang kembang, mungkin nggak Pak? Seandainya mungkin itu jin tuh, antum sudah syirik. Mau itu. Jadi kalau cari uang, suruhnya apa? Doa, ikhtiar, rasional. Itulah kesaktian Quran. Lurus sini akhirnya kita. Dengan keterbatasan, dengan ketidakmampuan, justru disitulah kelebihan umat Muhammad SAW daripada umat-umat yang lain. Pakat ya?
Nah ini tantangan untuk Iwan Aris yang ngerti agama, Iwan Rusdi untuk menyampaikan ke orang lain. Iya Pak, bahasanya keren aja deh. Masa ada ulama kaji supaya langsung ces 3 hari dengan sekian ribu ayat ini langsung uang datang. Ya nggak begitu bro. Islam nggak memaksa begitu. Kemukjizatan Al-Quran adalah nalar dan rasionalitas. Sepakat? Itu ada di Quran loh. Ya. Makanya antum bangga. Antum bangga dong. Itu kemuliaan mukjizat paling tinggi, Pak. Yang antum percayanya ini menggunakan kekuatan analogi kita, bukan kekuatan karena melihat kesaktian sesuatu. Justru melihat kesaktian sesuatu nggak permanen, Pak. Ya, nggak permanen, ada batasannya. Kalau pakai akal sampai kiamat. Sepakat? Kok langsung ke situ ngajinya ya? Padahal Anda mau dilama-lamain tadi nih, itu udah selesai kajinya sebenarnya. Intinya kajinya itu. Jadi kan inti kajinya tadi bahasanya apa? Rahasia keimanan umat Muhammad kepada Allah. Rahasia kita percaya kepada Allah karena kita terbatas. Ya? Betul kan? Nah. Pusing nggak nanti? Enggak, kalau baca kitabnya ada kitabnya pusing tuh. Antum kaji sampai aja deh. Ya. Jadi udah jelas ya. Kebenaran yang disampaikan Islam sesungguhnya dapat dicerna dengan logika akal sehat. Tapi akalnya harus bersih, sehat, nuraninya harus sehat. Sepintar orang kalau akalnya kotor, kalbunya kotor, pikirannya kotor, gimana Pak? Bisa salah? Itu buktinya, makanya datang. Enggak nyelesain masalah aja, capek dong. Ikutlah zikir barang sebentar, zikirin kepalanya, bersihin kan? Bersihin kalbunya. Maka antum berpikir waras. Orang yang waras pikirannya, akalnya pasti sehat. Akal yang sehat pasti kalbunya bersih, bener? Nah, kalau nggak bener, ya bingung kan itu. Ya kan? Ya ngaji lah. Ya. Berat Pak, menyuruh ngaji itu Pak. Kadang-kadang bini pun berdebat tuh. Nandake pun banyak ngaji tuh. Iya, apolinan jauh ya. Nah, kini ndak itu lo gantian lah. Gantian sih kalau gantian. Ya, latih. Betapa susahnya Nabi itu ngajarinnya. Bener nggak? Maka berselawatlah. Mau jadi ulama? Tanggung jawabnya berat Pak. Makin tinggi agamamu, makin berat pula hisabnya. Betul? Udah disyukuri, jadi kayak begitu disyukur. Pengen saya viral, udah mabuk nih begitu. Kalau pengen viral, karena kalau sudah viral rezeki dapat enggak Pak? Rezeki banyak, belanja juga banyak. Sepakat? Allah mengukur kok. Kalau antum sehari misalnya dapat cuma 10.000, hari itu pasti ukurannya 10.000. Percaya nggak tuh? Cobain noan. Maka jangan usah cemas Pak. Hidup tuh nggak usah cemas. Dekatin aja Allah, insya Allah Pak. Ya kadang-kala orang belum dikasih amanah, belum tepat agamanya, belum diberi jodoh. Allah adil. Karena mereka berpikir ketakutan kalau punya istri, ngebelanjainnya, beliin bedak. Ya kayak gitu ya hijab namanya. Jomblo lah terus. La tasrifu. Panjang mana bapiki. Nggak ada di siko. Keren Pak. Nerima apa adanya, dilangi. Betul nggak Ustadz Munda? Betul kan? Makanya antum kajinya gastarin doang katanya kan. Kece ulama gini. Enggak, karena kaji terlampau tinggi enggak paham. Padahal kalau dari kitab-kitab kuno itu susah sih nyernanya ya.
titik sampai aja lah ya. Gimana sih mengaplikasikan agama itu secara sampai gitu ya. Ternyata kita mesti bersyukur dari ketidaktahuan, dari kesederhanaan ya. Betul? Betul. Ya udah jangan berniat kalau pedagang itu punya mall gede. Kaji biasa aja lah, serahin aja sama Allah ya. Allah ngukur kok. Kalau dikasih cuma satu kotak tempat untuk dagang, nyewa aja, alhamdulillah banyak yang lebih parah dari itu. Sepakat tak? Alhamdulillah, udah keren aja Mandung nih. Khusus yang ada di sini, yang di sana sangat keren, karena ngajinya di medsos. Nung kopi lu ah, kopi dulu Pak, kopi. Jadi mungkin kemari Islam, mungkin rasionalitasnya tinggi, betul kan? Bisa menggeser yang ajaib Pak. Betul. Karena apa? Karena logika, kalau kita ngikuti aturan Tuhan, logika kita akal sehat, kita menjadi waras. Enak gak bahasa itu? Bener kan? Dimiliki oleh siapa saja, manusia dimanapun, kapanpun, di antara kebenaran tentang keberadaan Allah. Kalau otak kita waras, nggak perlu pakai jimat-jimat, yakin Allah ada. Allah ngatur kita. Nah, Allah itu satu. Dari mana Pak? Nabi Ibrahim dari mana Pak? Dari ngamati kan? Iya kan? Kita juga begitu. Dimulai menggambar apa dulu Pak? Satu titik dulu. Dari nuktahun berarti satu. Awal segala sesuatunya dari yang satu. Betul? Itu analisa. Nalar tuh. Ya, jadi ajaran tauhid, logika tauhid itu tentang keesaan Allah itu dapat dicerna dengan nalar common sense. Atau tahu common sense? Misalnya, segala asal muasal berasal dari satu titik wujud. Benar? Nuktahun. Coba kaji di ilmu Arabi, berat tuh. Sebagai ilustrasi, ketika kita menggambar sesuatu, gambarnya nih, iktibarnya nih, berawal dari langsung jadi nggak? Enggak, satu titik tekan, tuh. Berarti Allah itu cuman satu. Yang ada pertama adalah Allah. Yang kita ini banyak karena digeser-geser. Maka disebut majar Allah, bayangan Allah, gambar Allah. Nah, kita ini ketangkap. Itu common sense. Ya. Satu titik awalnya. Itu sebagai ilustrasi bahwa segala wujud alam semesta ini berasal dari wujud hakiki. Naik dulu sebelum ke Allah, ke Jatullah, apa namanya? Nur Hakikat Muhammad. Nur Hakikat Muhammad lebih anasir lagi. Wujud Allah. Jatuh tunggal. Kurang, tunggal bisa dipecah. Jat maha sendirian. Duduk. Itu dia. Penerimaan kita terhadap keberadaan Allah justru semakin kuat ketika diberi keterbatasan oleh Allah. Kan menggunakan akal pikiran. Makanya akal pikiran itu manusia menjadi mulia. Ya. Karena kalau ditanya, malaikat itu ada akalnya ada, tapi akal murni Pak. Enggak ada hak bebas. Enggak suruh berpikir. Sujud aja. Kalau kita berpikir enggak, makanya ada manusia cingkaha, ada bangkang. Ya, karena akalnya itu baputa-puta, khususnya orang Sumatera Barat. Kamal larinya. Panjang akal. Ada baiknya. Akan ketemu unsur common sense ke pangkal usul. Dong jangan kaji itu barek. Nah, jadi dong turunan. Menyadari ketidakmampuan kita sebagai manusia melihat hal-hal goib kan gitu. Ya.
dengan kemampuan indrawi nggak bisa dilihat, ya, betul kan? Bapak sekarang ngelihat Gunung Merapi dari sini kelihatan nggak? Enggak, karena jauh, betul kan? Tapi yakin ada pikiran. Oh yakin ada sana. Kata siapa? Kata banyak berita di Bukit Tinggi ada Gunung Merapi, betul, betul. Apakah itu kata medsos? Apakah itu kata Google? Bukan, kata ulama. Dicene aja Google. Jadi kalau besok di Jakarta ada gempa, ada tsunami, kata medsos, antum menggeser akidah kalau percaya dengan itu. Nah, banyak beneran kaget ya itu. Apa? Nan pasti mati. Kalau cilaka itu bisa jadi bisa indah. Tsunami bisa jadi bisa indah. Nggak usah dipikiran tuh. Allah ngukur kok. Penting aja kok. Doaan silakan di luar panjang seorang sela. Karena ngaji itu kan harus duduk. Betul. Nah ngapura dipikiran medsos? Menggeser syariat, bukankah itu dajjal modern? Boleh kalau hanya untuk hiburan, rancak kalau melihat medsos, biarlah nanti nya main bola, tapi jangan judi. Itu saja. Mengistirahatkan supaya senang, aduh, mana nggak nyanyi, nan pardu, nan dibolehkan agama. Kalau nyanyi melihat penyanyinya, bisa hilang Al-Quran apalan tuh, kalau ada pahonyo. Bener Pak. Tidak. Itu kira-kira Pak. Bersyukur kita dikasih kecerdasan melihat hal gaib dengan kemampuan indrawi, termasuk untuk melihat Allah, malaikat, surga, neraka. Ya. Kalau antum diperlihatkan neraka, antum baik langsung. Pasti nggak mau buat jahat. Kalau antum dilihatkan jin, nggak bisa hidup antum. Buka lah, lihat jin gini ya, nggak bisa duduk. Kalau ikut bentuk orang gilo. Ada nanti buka macam itu orang gilo, betul nggak? Kayo bana bas kesek bana jangan minta biasa. Nabi yang paling suka adalah pertengahan. Beres? Beres. Bersyukur enggak kalau kawan nggak punya HP? Bersyukur. Karena tidak mudah terkontaminasi dengan kejelekan. Jangan minta HP ampe Pak, mungkin rusak. Belanja tinggi, beli pulsa tinggi, non mamacinya kan tangan cie. Harus ada asisten. Betul? Keterbatasan itu ternyata kelebihan kan gitu. Bersyukur kita tidak bisa melihat malaikat, tidak bisa melihat jin, tidak bisa melihat surga, tidak bisa melihat neraka. Alhamdulillah. Untuk bisa menerima kebenaran harus digituin tuh. Itulah mukjizat. Jadi terbalik pola berpikir nah. Tapi benar kan? Nah, nih ya. Nabi Muhammad mengajarkan tentang keimanan yang sejati. Salah satu keistimewaan umat Muhammad SAW akhirul zaman ini adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang keimanan yang sejati, iman yang kokoh, yang baik, iman yang kepada Allah maupun beriman kepada semua hal yang gaib, termasuk surga dan neraka. Walaupun kita tidak bisa melihatnya, iman yang diajarkan Nabi Muhammad dan diteruskan ajarannya oleh para ulama pewaris Nabi sungguh sangat istimewa. Karena mereka mampu meyakini hal-hal gaib dan menerima iman yang mantap yang tidak pernah dimiliki bahkan oleh malaikat yang gaib sekalipun. Hal itu karena manusia diberi anugerah nalar, akal, pikiran. Kambing gak lagi pikiran, lagi nalar indah didabi galak je nah. Ya. Kurang kalau kali dabi lawan habis-habisan, betul nggak? Nah itu bersyukur kita dikasih nalar untuk menjustifikasi kebenaran, itulah nalar. Dengan kemampuan nalar
manusia memiliki cara alternatif dalam memuji keagungan Allah. Nun baca hadis dari kitab Sahih Bukhari nomornya 6408, agak panjang, tapi ini menguatkan iman sejati bahwa kita ini ada keterbatasan dari hadis ini sebetulnya. Membaca saja ya, tanpa menghilangkan matan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi malaikatan yatufuna fituruki yatamisuna ahlad dzikri. Ya. Bersyukur kita tuh. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang kerjanya berkeliaran, Pak. Mencari orang-orang yang sedang berzikir. Kita ini zikir, Pak. Berarti kita ditonton oleh malaikat. Maka andung sering menyebut ahlul ghaib. Yang andung hargai ahlul ghaib rahimahumullah. Yakin bapak-bapak dinaungi oleh malaikat-malaikat, Pak? Yakin, Pak, kalau thalibul ilmi berzikir, ya? Hadisnya sahih. Ya. Yatufuna fituruki yatamisuna ahlad dzikir. Di jalan-jalan malaikat tuh nyari itu. Hari ini mulai jarang ya. Alhamdulillah mubasir nongkrong kemari, Pak. Malaikat ngeliat, demi Allah benar. Syukurnya kita yakin dari petunjuk hadis kan. Kalau antum ngeliat, mungkin yakin antum. Itulah kemuliaan kita. Paham? Karena kita tidak melihat bukti langsung. Faida wazada'u qauman yadkurunallaha tanadawa halumu ila hajatikum qala. Jika mereka menemukan orang-orang yang sedang berzikir mengingat Tuhannya, mereka berseru malaikat itu, datanglah kepada apa yang kau butuhkan. Kemudian berkata, kamu datang sini, mintalah doa di tempat kamu berzikir itu. Kalau sudah membersihkan, paham nggak? Maka doa antum itu, antum luruskan, karena ada guru kan. Jangan minta dunia kecil, minta salame dunianan sebananya akhirat. Betul? Minta rahmat Allah, betul? Minta enggak kena fitnah, itu yang keren. Betul kan? Kalau malaikat menemukan orang yang sedang berzikir, berkelompok, mereka akan berseru, datanglah kepada apa yang kau butuhkan. Datang ke tempat itu. Nggak bisa sendiri. Doa itu makbul kalau berjamaah, ada majelis zikirnya. Kemudian dia berkata, fayahutu nahum bi azni hatihim ila sama'id dunya qala. Mereka akan mengelilingi dengan sayap mereka. Kita dikelilingi dengan sayap mereka. Hingga di langit terendah dia berkata. Ya. Langit terendah itu langit dunia. Dia berkata begini. Fayas aluhum robuhum. Wahuwa a'lamu minhum. Mayakulu ibadi. Qalu. Yakuluna yuhasbihunnaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajidunaka qala fayaqulu harauni qala fayaquluna. Tuh dia artinya dong. Jadi kemudian Rob mereka sekalipun dia maha mengetahui bertanya kepada mereka. Ke malaikat itu tanya, apa yang dikatakan hamba-hambaku yang sedang bertaklim ini, yang sedang berzikir ini? Mereka menjawab, mereka berkata, mereka memuliakanmu, mengagungkanmu, memujimu, menyanjungmu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kan zikir tuh, Pak. Dia berkata, apakah mereka telah melihatku? Kata Allah. Malaikat menjawab, mereka berkata, ini kata-katanya. Nah, kita yang ngomong nih.
Ngelihat Allah enggak? Enggak kan? Ngelihat malaikat enggak? Enggak kan? Nah, lawal dahi ma'uruka. Qala fayaqulu wa kaifa law rauni. Qala yaquluna law ra'auka kanu ashadalaka ibadatan wa ashadalaka tamjidan wa tamidan wa ahtaralaka tasbihan. Qala yaqulu famay yas'aluna. Qala tidak, demi Tuhan kata malaikat, mereka tidak melihatmu karena keterbatasan akal kita. Dia hanya berkata, dan bagaimana jika melihatmu? Kata Allah, gimana kalau antum melihat Allah? Nah, malaikat berkata, jika mereka melihatmu wahai Allah, mereka akan menyembahmu dengan lebih intens, lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Mungkin akan meninggalkan ikhtiar karena takutnya. Sampai Pak? Akan memujinya dengan lebih sungguh-sungguh, mengagungkanku lebih sering. Kemudian berkata, jadi apa yang akan mereka minta dariku? Kata Allah. Dia berkata, ini dia. Yas'alunaka jannata. Surga. Minta kepeng. Di majelis zikir minta kepeng. Minta bini. Minta dapat jodoh. Ya, betul. Qala yaqulu. Boleh minta dunia boleh. Oke, tek mana ya? Minta surga lah. Wa hal rauha qala yaqulunu la wallahi ya rabbi ma ra'aura. Qala yaqulu faqifal law annahum ra'auha. Qala yaquluna law annahum ra'auha kanu ashada alaiha hirsan wa ashada lahat talaban wa azama fiha rahbatan. Qala wa mimma yatawadduhuna. Qala yaquluna. Ini nggak mau pada belajar Arab jadi bingung-bingung nih. Dong jelasin ya. Mereka meminta surga kepadamu. Prioritas mana dulu Pak? Kalau doa, selamatkan saya ya kehidupan dunia, belilah rezeki yang banyak, sehatkan anak saya. Kok itu yang diminta? Skala prioritas itu minta surga dulu Pak, baru minta yang itu. Sampai ya gitu. Nyinyir dong ya. Enggak kan kata hadis. Ya. Dia berkata, mereka berkata, apakah mereka telah melihatnya? Apakah antum melihat surga? Tidak bisa melihatnya. Dia berkata, mereka berkata, tidak, demi Allah ya Rabb, mereka belum melihatnya. Dia berkata, mereka berkata, bagaimana jika mereka melihatnya? Jika mereka melihatnya, mereka akan lebih semangat lagi, lebih bertekad lagi untuk mendapatkannya dan lebih menginginkannya. Oh, ndak mau nikah surga aja pikirannya, Pak. Ndak mau karajo, Pak. Ya, betul kan? Karena takut pengennya surga. Kejiwaan nggak? Kalau dibuka. Dia berkata, dari apa mereka berlindung? Dia berkata, mereka berkata, kita berkata, yaqulu wahal rauha qala yaquluna la wallah ya rabbi marauha. Qala yaqulu fa kaifa law rauha. Qala yaquluna law rauha kanu ashada minha firaran wa ashadalaha makhafatan. Qala yaqulu fa yaqulu. Dia berkata, dari api. Dia berkata, mereka berkata, tidak demikian Allah ya Rabb, mereka belum melihat neraka itu. Karena takut tuh. Tapi kita tahu dari api karena ada petunjuk. Ya. Dia berkata, lalu bagaimana jika mereka melihat api neraka itu? Mereka berkata, jika mereka melihatnya, mereka akan lari darinya lebih takut lagi. Dia berkata, lalu berkata,
fa ushiddukum anni qad ghafartu lahum. Qala yaqulu malakun minal malaikati fihim fulanun laisa minhum innama ja'ali hadzatin. Qala humul julasa'u la yashaqu bihim jalisuhum. Aku bersaksi kepadamu bahwa aku telah mengampuni mereka. Itulah keterbatasan, maka Allah mudah mengampuni. Seorang malaikat berkata di antara mereka ada si fulan yang bukan termasuk golongan mereka. Dia hanya datang karena terpaksa. Dia berkata mereka adalah para sahabat dan sahabat mereka tidak akan sengsara karena mereka. Datang saja di majelis taklim mendengarkan Pak, tidak ikut zikir, kapacaan membawa senang. Sampai Pak, apole antum duduk. Tunggu mendengar Pak. Hadis ini sahih. Ulama-ulama banyak menyampaikannya, tapi antum detail menjelaskannya kan. Ternyata kaitannya dengan ketidakterbatasan manusia. Maka Allah mudah mengampuni atas kelalaian kita. Sepakat tak? Yakin? Yakin gaji tadi? Hadis tadi? Analogi kita, logika kita menerima kan? Nah, pesan hadis yang sangat detail, panjang tadi perlu antum sampaikan bahwa Nabi menjelaskan tentang keterbatasan manusia justru menjadi kelebihan manusia. Ya. Untuk bisa mengenal Allah. Dan itu dibenarkan oleh malaikat, benar kan? Dari hadis tadi, karena dengan keterbatasan manusia untuk bisa mengenal Allah dengan penglihatan langsung, mereka justru bisa mengenal Allah melalui kemurnian iman mereka, diberinya nalar, diberinya akal. Keimanan manusia justru menjadi istimewa ketika mereka tidak mampu melihat wujud Allah. Tidak demikian bro, halnya dengan malaikat. Bukan mengecilkan malaikat nih, ada perbedaan ya. Yang dalam hadis menyaksikan kebesaran Allah kan, langsung komunikasi kan. Wajar kalau malaikat beriman kan, benar kan? Nah, dalam kitab menjelaskan hadis Bukhari di kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan hadis tersebut. Anu ngurai dulu kitab ini ya, supaya lebih detail bahwa manusia justru memiliki kelebihan dengan kelemahan dan keterbatasan indriawi untuk bisa mengenal Allah secara langsung. Justru ada kelebihan karena dengan kelemahan itu kita justru akan sungguh-sungguh mengenal Allah melalui keimanan yang lebih kokoh, lebih teguh, keimanan yang sangat kuat, ditopang dengan argumen keyakinan logis di nalar kita. Itulah yang dimiliki oleh Bani Adam dan tidak dimiliki oleh malaikat. Benar kan? Jadi di antara kekuatan nalar, kekuatan akal manusia biasa, ya, dari kelemahan indrawi khususnya mato tahalang saya dakik kon malie Pak, indah diberi rabun dan juga malie samar kan, ya itu banyak berkah. Mata dulu nih dijelaskan melalui rahasia gramatikal bahasa di Quran surat Yusuf ayat 24. Iqra ikhwan. Tuh, dijelaskan keterbatasan mata itu di Quran surat Yusuf. Ini ada amalan. Iko sebenarnya amalan untuk jomblo Pak. Surat Yusuf tuh. Tapi nang berkeluarga boleh saja kalau mampu. Dibaca ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim.
ولقد حمت به وحم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Ini itu terkecohnya penglihatan. Ya. Gini maksudnya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaiha. Zulaiha ini istri Raja Al-Aziz namanya. Diabadikan di Quran tuh. Ya. Sering disebut surat Yusuf ini, nah ini bukan pelet ya. Pelet padusi puluh. Kamalar ini kok. Ya. Apa tuh? Katanya nih, nah, anak-anak yang ngerti agama, yang belajar agama. Surat Yusuf ini disebut surat apa? Ahsanul Qasas. Kisah terbaik, jadi sejarah terbaik di Quran adalah Quran surat Yusuf, bukan Nuh. Karena bisa diaplikasikan secara benar. Namanya apa? Ahsanul Qasas. Jadi kalau ditanya kisah terbaik dalam Al-Quran adalah surat Yusuf. Ya. Terdapat satu ayat yang dibaca tadi tuh. Ya. Ayat 24. Ya. Yang sering memicu perdebatan di kalangan awam juga di kalangan ulama. Berdebat tuh. Yaitu surat tadi yang dibaca Yusuf 24. Kalau nggak ditunjukin jadi kacau nih. Ayat tersebut disalahpahami seolah-olah Nabi Yusuf memiliki syahwat keinginan terhadap Zulaiha juga. Tidak begitu, Pak. Itu mata tuh. Kalau bisa terbelah, yakin ini Tuhan nolong baru. Tongkatnya sakti. Bukan begitu. Jadi mata kok cuma ngicuh, Pak. Mali cewek rancak, mesti dapet kok. Betul kan? Betul kan? Betul, condong kanan rancak, betul. Tapi ilmui, sampai enggak? Karena mata juga terbatas. Itu maksudnya. Jadi menganggap Nabi Yusuf memiliki keinginan itu syahwat. Kemana tadi kaji? Iya kan? Karena Zulaiha dulu yang mengganggu. Kemudian timbul keinginan Yusuf yang sama besarnya dengan istri Raja Abdul Aziz, ya, yang namanya Zulaiha, ya, untuk melakukan perbuatan keji, maksiat lah, ya. Anggapannya begitu. Dalam sebuah kajian tafsir, ini tajam ya, nukil aja deh. Ulama tafsir terkemuka ini dari Mesir, namanya Syekh Muhammad Mutawal Asy-Sya'rawi rahimahullah. Dibedah tuh struktur bahasa ayat di Quran tadi untuk bisa meluruskan pemahaman ulama sekarang. Ya, dibedah habis tuh tentang kesucian. Kesucian itu artinya isma kepada Nabi Yusuf.
Beliau menjelaskan bahwa justru ayat ini bukti terkuat bahwa Nabi Yusuf sama sekali tidak memiliki niat dalam logikanya, ya, pikiran Yusuf tidak sama sekali tertarik dengan Zulaiha, tidak ada syahwat. Logika bahasanya ada kata-kata laula, betul kan? Perhatiin tuh, apa? Laula. Nah, di sini keilmuan sebetulnya, ke logika. Poin utama kesalahpahaman terletak pada penggalan ayat yang disebut wahamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Betul kan? Artinya, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, kan gitu. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Robnya, dari Tuhannya. Itu yang perlu dipikirkan. Banyak yang menafsirkan bahwa Yusuf sempat berkehendak dalam kaidah. Bukan, kalau kita ngerti ilmu nahwu, pernah belajar ilmu nahwu? Belum, Anu tunjukin ya. Harus Islam itu ngerti tafsir, ilmu nahwu, balaghah, harus. Itu maka nggak bisa belajar menafsirkan sendiri di Quran, harus ada guru. Dalam kaidah bahasa Arab, ya, ada ilmu nahwu, laula itu dikenal dengan istilah harfian intina lima wujudun. Pusing nggak? Artinya gini, ini gampang dong jelaskan ya. Huruf yang menunjukkan, laula itu huruf yang menunjukkan, kalimat yang menunjukkan tidak terjadinya sesuatu karena adanya sesuatu yang lain. Berarti bukan karena dia tertarik dengan Zulaiha. Banyak ilmuwan menganggap karena ada Zulaiha timbul hasrat syahwat dari Nabi Yusuf. Umumnya orang beranggapan begitu. Jangan bohong nih. Ya, Iwan Aris juga pertama nggak beranggapan begitu tuh. Benar kan? Iya kan? Berarti Iwan Aris harus belajar ilmu nahwu ditambah balaghah. Udah sampai balaghah? Belum ya? Gini, analogi sederhananya sebetulnya begini, laulam yakun jayyidun bidzanibika lakunta bitaqidi sa'ada habu ilaika. Ada Ustaz Tauji. Dia juga bingung nih kalau nggak dijelasin, nggak datang pula sih. Nih, artinya ya, jika tidak ada Zaid di sisimu, aku pasti akan mendatangimu. Bukan tersebab Zulaiha. Jadi nggak ada. Artinya kedatangan aku tidak terjadi justru karena adanya Zaid, bukan karena Zulaiha. Jadi dia tidak tertarik. Nabi Yusuf nggak tertarik, nggak ada hasrat karena kesuciannya tuh. Nah, maka dalam konteks ayat tadi, peristiwa yang tidak terjadi, kehendak atau keinginan disebut ham dalam ilmu balaghah. Nabi Yusuf kepada Zulaiha nggak ada itu, tidak tertarik. Karena Nabi Yusuf melihat burhan, tau nggak? Lanjut ya. Karena Nabi Yusuf melihat burhan, diperlihatkan rahmat Allah itu. Nabi Yusuf yang tahu, jadi nggak melihat Zulaiha dia. Karena Nabi Yusuf melihat burhan, kan benar tuh di ayat 24, benar kan? Ngelihat apa? Burhan, bukan ngelihat Zulaiha. Jadi nggak terlihat Zulaiha itu. Maka dalam konteks tersebut peristiwa tidak terjadi itu karena Nabi Yusuf tertarik dengan Zulaiha, nggak ada. Karena Nabi Yusuf melihat burhan. Burhan itu artinya rahmat. Seperti dialihkan. Kamu misalnya melihat wanita cantik, tahu dialihkan ke yang sini, nggak kelihatan itu, sampai nggak? Digeser. Itu petunjuk tuh rahmat dari Allah. Ada antum ke depan itu celaka, tapi antum kok kaki ke kiri aja gitu, supaya selamat. Itu rahmat, tahu nggak? Itu sama kejadiannya ayat itu.
Itu ilmu nahwu balaghah ada tuh. Nah, lu yakin nih orang filsafat nggak belajar sampai sini nih. Pengalihannya ke situ. Kalau bahasa Quran di manasak tuh. Paham ya? Digeser. Tuh. Itu berkat sayangnya Allah kepada Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu disebut Nabi juga yang dimaksumkan. Disucikan oleh Allah. Manusia normal juga bisa. Paham nggak? Mau antum ditolong Allah tapi antum tidak sadar. Mau dong? Itu rahmat. Nah, jadi kehendak keinginan digeser disebut ham. Paham ya? Penyebab tidak terjadi akhirnya karena Nabi Yusuf melihat burhan, tanda petunjuk. Burhan itu tanda petunjuk. Bahagianya rahmat dari Robnya. Jadi secara gramatikal bahasa Nabi Yusuf alaihissalam tidak pernah berniat untuk tergoda melakukan maksiat tersebut. Paham ya? Karena burhan Allah, karena ada geseran petunjuk dari Allah yang lebih keren. Tuh. Senaru bersamanya. Tapi mengapa Al-Quran, ya, ini uniknya. Ini lebih dalam lagi, ini balaghah nih. Kenapa Al-Quran tidak menafikan secara langsung aja deh? Kok diputar ke sini? Syekh Sya'rawi kemudian mengajukan pertanyaan retoris yang cerdas. Begini, ilmunya di sini. Mengapa Allah tidak langsung berfirman seperti gini aja? Bahasa biasa aja. Zulaiha berkehendak kepadanya. Namun Yusuf tidak berkehendak kepadanya. Kenapa nggak ngomong kayak gitu kan? Ada yang tahu nggak? Bukankah itu lebih tegas? Supaya kita tahu. Berarti dengan diputar seperti itu ada maksud. Ya. Dari ketidaktahuan di baliknya ada kebaikan. Paham? Paham ya? Nah. Jadi bukanlah itu lebih tegas memutuskan keraguan kita kalau ngomongnya begini, Zulaiha berkehendak kepadanya namun Yusuf tidak berkehendak kepadanya, kan lebih jelas tuh. Firmannya nggak begitu kan ngomongnya? Jawabannya disinilah kecerdasan akal. Akal yang sehat ya. Bukan panjang akal. Akal yang sehat. Bekerja, memahaminya, menunjukkan ketinggian ilmu balaghah di Al-Quran. Itu mukjizat. Sampai Pak, ilmu balaghah berat Pak. Udah deh. Nyene aja lah, dengerin kata Andung. Nggak salah. Karena yang Andung hadapi Quran. Sama ya? Jika dikatakan Yusuf tak berkehendak tanpa konteks burhan, bisa timbul anggapan bahwa Nabi Yusuf memiliki kekurangan fisik. Paham nggak? Kalau disebutkan, oh Yusuf itu tidak berkehendak kata Allah, berarti anggapan orang sekarang apa? Nabi Yusuf impoten, maaf. Bener nggak? Nabi Yusuf banci, bener nggak? Itu dia Pak. Maka digeser ke situ ayatnya. Itu balaghah. Jadi ketidakmampuan sebagai laki-laki, enggak ke situ maksudnya. Padahal Nabi Yusuf berada di puncak kemudaan. Kira-kira orang yang muda itu seumur-umur, kalau dalam zaman Yusuf itu Ikhwan-Iwan, ada Ikhwan-Iwan. Itu kira-kira gitu Pak. Muda tuh. Yang disebut asyudahu. Mendekat masuk 40. Penuh kekuatan pada masa itu. Memiliki ketampanan. Yang sempurna Yusuf itu. Ingin menegaskan bahwa Nabi Yusuf adalah lelaki sejati. Fitrah, normal, sempurna. Tidak bencong. Tidak impoten gitu. Akibatnya digeser karena Nabi Yusuf melihat burhan. Kalau langsung ditunjukin Yusuf juga enggak tertarik dengan Zulaiha, maka akan beranggapan mereka begitu. Paham ya? Itu balaghah. Baru sedikit Andung ngajarin balaghah. Beliau memiliki potensi syahwat layaknya manusia biasa. Namun ketakwaan, ketidaktahuan, kelemahan, kepasrahan, burhan Allah datang. Mereka digeser tidak melihatnya.
yang menjadi benteng kokoh yang bisa mencegah potensi menjadi berubah menjadi niat atau tindakan maksiat menjadi tindakan yang tidak maksiat. Nabi Yusuf memiliki kelengkapan kejantanan disebut kuhullah dan berada dalam situasi yang sangat memungkinkan untuk tergoda. Coba manusia normal. Nabi Yusuf gagah, ganteng, paling cakep waktu itu. Ya. Kemudian ada yang mengajaknya wanita terpandang cantik, istri raja, bukan pelayan biasa, tapi Allah menjaganya. Kalau Allah nggak menjaganya gimana Pak? Kalau nggak dialihkan, masuk. Hah? Itu dia. Karena itu di sini setidaknya kita agak lebih dalam ya memahaminya. Analisis ini diperkuat dengan fakta sejarah. Ya, fakta sejarah selanjutnya dalam kisah tersebut, para wanita di kota tersebut karena melihat Yusuf, mereka terpesona karena gagahnya hingga melukai tangan mereka sendiri. Seraya diabadikan oleh Allah di Yusuf ayat 31. Iqra Iwan. Maka tatkala wanita itu, Zulaikha, mendengar cercaan mereka, diundangnya wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka." Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Ini ilmu apa namanya Pak? Ilmu sirap. Tahu ilmu sirap? Ilmu sirap tanganmu siapa? Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, benar-benar malaikat yang mulia. Diundang ke cewek-cewekku, istri-istri pejabatku, suruh melihat, Yusuf keluar. Pas mali dikaji pisau nyukare, tak sirap nak? Tak kicau jumato nak? Itu makonyo ndak ada doa minta sakti. Kalau antum melihat jin saja, walaupun berupa cahaya, hilang lidah. Tahu, hilang lidah, berubah tabiat. Antum tahu ukurannya. Itu harus punya kemampuan keilmuan dan ada nasab di situ terkait takdir, tahu nggak? Jangan ngicu cuit sama nongkrong. Bingungan dong tuh. Anu nggak suka tuh mengado-ngado. Kalau mengicu lain boleh nggak, Iwan? Boleh. Boleh. Bukan anda minta dikicu. Sampai Pak? Antum tali bersyukur enggak di anjing? Alhamdulillah.
Gila, bisa tenang hidup? Bisa. Assalamualaikum. Nak mau? Tunggu kak. Nggak ada doa minta sakti. Betul? Bukan zamannya. Itulah kesaktian kita karena keterbatasan. Quran ada tuh. Di Nabi Yusuf jadi kayak gitu. Ali Yusuf baru malie langsung dikaret tangannya. Ini mau sirap enggak? Nah, jangan praktekin aja, ya keberan Allah. Jadi sebenarnya Julaiha membela, mengakuinya salah. Coba kalau angku malie, angku pun menggilum, kan itu kan? Ada yang bertanya, Amalie kok ingin berbini balik? Mampu? Lah parah manusia zaman kini. Bukan kare ndak kare, beta praktekkan ya orang tuh. Berakal nalar secara Quran lah, itu maksudnya. Jangan udah tersinggung. Makanya rancak seumur-umur awak kok hanok lah. Susah mah doi orang kini. Betul kan? Minta kepada Allah, Pak. Maha sempurna Allah. Ini bukanlah manusia. Ini benar-benar malaikat yang mulia. Padahal manusia. Ya. Kalau dibuka keajaiban udah tak kasih mantu. Akhirnya istri Al-Aziz Rajo tuh, ya. Istrinya, ya. Suaminya Raja Al-Aziz mengakui kesalahannya, mengakui kesucian Nabi Yusuf secara terang-terangan. Ini setelah beberapa masa, waktunya bergeser, baru mengakui. Ujungnya kalau antum bana, pasti waktu itu akan membuktikan kebenaran. Kalau sekarang silakan debat. Kaji andung silakan debat sekarang, nggak apa-apa. Ada saatnya nanti terbukti. Baca Qurannya, Yusuf ayat 51, baca tuh. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حق الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Raja berkata kepada wanita-wanita itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tiada mengetahui sesuatu keburukan daripadanya. Berkata istri Al-Aziz, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Siapa yang benar? Yusuf. Benar? Raja pun mengakui, istrinya pun mengakui. Ini Quran. Sering kejadian sekarang. Dia ulama tuh. Ya. Maka jangan terlalu percaya dengan penglihatan. Enggak apa-apa. Percaya dengan guru nih, Anda enggak apa-apa. Bangkangin aja. Banyak terjadi, silakan. Betul kan? Waktu yang akan menunjukkan kebenaran. Selama yang ngajarin yang melalui Quran, insya Allah ikuti. Paham ya? Ini bukan promosi supaya banyak apa nasihat, enggak. Aduh dari dulu kan selalu tersandarkan kepada Quran, betul kan? Iya kan? Nah, jelas ya.
kebenaran itu akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku. Betul? Kata wanita yang banyak. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar kepada Yusuf kan. Diakui kan. Itu memang bergeser masa. Setelah masa berapa lama dalam sejarahnya, maka disebutlah kisah sejarah terbaik di Quran adalah kisah Nabi Yusuf. Banyak hikmah dan pelajaran untuk kita di kehidupan sekarang. Jangan mudah dengan pendengaran percaya. Jangan mudah percaya dengan medsos. Jangan mudah percaya dengan ramalan-ramalan hantu belah itu dajjal. Tapi percayalah kepada Quran. Sepakat? Aman antum. Paling gedek gitu kalau misalnya ada yang ini hati-hati. Kalau punya anak hati-hati, jangan percaya itu nanti di Jakarta begini, nanti di Medan begini. Dari medsos. Tambah dah tenang orang tuh. Quran lah percaya tuh. Perkara ke depan Allah yang tahu. Duduk nggak? Duduk kan akidah tuh. Sampai ya? Sampai? Nah. Aduh, kok jadi marah-marah gini? Enggak, Anda ngelurusin nih. Ya. Hati-hati yang mengandalkan perasaan. Yang sering kena siapa? Kaum Hawa. Julaiha kan Hawa. Maka hati-hati punya istri. Kalau seorang imam yang benar, selama istrinya salah mendidik anaknya, kasih tahu. Kalau nggak mau dikasih satu, diemin. Itu prinsip. Duduk ya. Duduk. Bapak-bapak ada gunanya untuk yang jomblo-jomblo ini. Kita harus punya prinsip. Kalau sulit, Allah izinkan bercerai. Walaupun Allah nggak suka. Paham? Dalam hal ini Allah berfirman menegaskan posisi Nabi Yusuf alaihissalam di ayat 24 tadi yang sudah dibaca. Semoga kita dapat mengambil hikmah tentang pentingnya ketidaktahuan kita, keterbatasan kita menjaga pandangan hati kita. Karena hati pandangan kita melihat nanti di bulan puasa. Rusak puasa antum kalau pandangan antum diumbar. Sampai Pak? Karena puasa tertinggi adalah alihkan pandanganmu. Kalau salayang tidak apa, Nabi Yusuf taliyeh, belum salayang, tapi segera digeser kepada rahmat burhan, betul kan? Nggak masalah. Supaya antum jangan kena fitnah. Kok malirik nggak tanggung Pak sampai patah ini Pak? Ya kan itu. Mali HP Pak, bisa lupa sholat Pak. Alah dajjal kan itu masuk entum. Makanya dikasih waktu. Benar gak? Lah kok nggak ngenakin ngaji ya? Nah andung sampean kan Quran po salah atau batu. Ya, andung yakin banyak nampak dia kaji gini. Tapi penting. Nggak di sini aja. Ya. Fitnah dunia itu bahaya Pak. Amalan doa apabila tergoda dengan keindahan dunia, indrawi, HP kah, wanita kah, mata terkait akhirnya timbul syahwat adalah sebagai berikut. Praktekinnya. Allahumma atini alamatan min rahmatika ya Allah 3 kali. Berubah mata kamu. Tidak akan buat zina, tidak terkecoh jepiti, tidak takut dengan ancaman ramalan. Ulang. Allahumma atini alamatan min rahmatika ya Allah. Tadi dibaca di awal 3 kali itu. Ikuti. Allahumma atini alamatan min rahmatika ya Allah. Allahumma atini alamatan min rahmatika ya Allah. Allahumma atini alamatan min rahmatika ya Allah. Dengarkan artinya. Ya Allah, berilah tanda rahmatmu darimu ya Allah.
Rahmat di sini dalam hati, bahasa mulutnya rahmatan. Dalam hati burhan. Duduk. Di kolbu namanya kopinya burhan. Yang antum sampaikan ada dalilnya? Apa? Quran surat Yusuf ayat 24. Dua, bekerjanya akal harus punya prinsip 4. Sampai amalkan itu. Bukan ijazah tuh, itu mat surat. Kalau antum melihat sesuatu aja lebih orang ingin suku puluh, nyogadu puluh, baca ayat tuh hilang. Insya Allah sampai ya. Kalau ingin dapat rezeki dari nan haram, baca tuh. Insya Allah diganti nan baik. Paham? Ya, termasuk doa pelet Pak. Tapi pelet nan batu tuh doanya. Bukan surat Yusuf dibaca. Makanya taklim. Kata rimus secara logika nanti sampean. Alhamdulillah, kirim Fatihah lah. Beko. Nah itu doanya pendek kan. Nah, tapi sulit pemahaman makrifat. Ya berdoalah dengan makrifat. Allahumma atini alamatan min rahmatika ya Allah. Kopinya burhan. Ingin jelasnya Yusuf ayat 24. Kamu mendapatkan doa penarik ke perempuan untuk perempuan suka. Silakan baca di luar. Quran sepenuhnya baca. Bukan begitu Pak. Pahami ilmunya ya. Disinilah keistimewaan keimanan umat Nabi Muhammad. Dengan ketidaktahuan, bersih kolbunya, bersih pikirannya dengan amalan-amalan jigir, maka akan ditunjukkan rahmat itu. Buktinya antum datang kemari kan, dapat petunjuk. Bukan karena antum menariknya dalam mengaji, tidak. Ya, bukan kebetulan. Berarti dapat amalan. Amalan ini dipraktekkan, tidak dibaca pengertian makrifatnya nggak laku Pak. Sampai? Jadi obat itu apa? Taklim. Ya. Itu perbedaannya umat Nabi Muhammad. In min yarani wa yumin bihum haqqan man hum su'ada'u walakin man lam yarawani qad lakinahum yuminu bihum aktara syahadatan. Sungguh beruntung, bapak-bapak beruntung orang yang melihatku ya kemudian beriman kepadaku. Orang yang melihat Nabi pada zaman sahabat ya itu beriman kepada Nabi wajar karena ada Nabi. Tetapi lebih beruntung kata Nabi mereka yang belum pernah menyaksikan melihat keberadaanku. Kita udah nggak melihat Nabi kan? Betul kan? Enggak kan? Nah, tetapi percaya ajarannya. Sampai Pak? Nah, kita masukkan bab 2.